Republik Nauru mungkin terdengar cukup asing di telinga kita. Ya, Republik Nauru merupakan sebuah negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Januari 1968 dengan ibu kota yang bernama Yaren. Jadi Nauru bukan hanya sekedar pulau kecil di dekat perairan Indonesia dan Australia. Nauru juga merupakan sebuah negara yang sangat kecil. Bahkan saking kecilnya, dari negara Singapura masih kecilan Nauru. Negara Republik Nauru berareakan 21 km persegi ini selama 30 tahun pernah tercatat sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Pendapatan per kapitanya pada tahun 1981 mencapai 17.000 dolar. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 530 dolar per kapita, dan jumlah penduduk di negara Nauru hanya sekitar 13.000 jiwa. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Nauru tumbuh menjadi negara yang sangat makmur dan kaya. Mereka membangun gedung-gedung tinggi, mengimpor mobil dan pesawat komersial mewah. Tak ada orang miskin di sana, apalagi gelandangan. Negara memberikan subsidi kehidupan bagi seluruh rakyatnya. Lebih dari 80% angkatan kerja diangkat menjadi pegawai negeri. Para pegawai ini tidak terikat jam kerja, mereka boleh datang dan pergi sesuka hati. Para penganggur pun disubsidi oleh negara. Saking kayanya negara ini, tanpa pekerja pun para penduduk dapat merasakan hidup mewah. Rakyat tidak dikenakan pajak, pendidikan dan kesehatan gratis. Pelajar yang ingin bersekolah ke luar negeri diberi beasiswa. Bahkan saking manjanya, penduduk Nauru enggan jadi pekerja lapang. Pemerintahannya terpaksa mengimpor tenaga kerja dari Australia, Cina, Kiribati, dan Tuvalu. Yang membuat negara Nauru terkenal akan kekayaannya tak lain karena kotoran burung. Lebih dari 70% tanah Nauru terdiri atas endapan tahi burung guano yang menumpuk selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan dulu Nauru merupakan tempat bagi koloni besar burung guano. Kotoran burung ini menjadi fosfat yang berfungsi sebagai pupuk tanaman. Fosfat ditemukan tahun 1899 dan mulai dieksplorasi tahun 1907. Saat itu Nauru masih menjadi bagian dari negara Australia. Setelah diberi kemerdekaan pada tahun 1968, pertambangan fosfat dikuasai oleh penduduk asli daerah. Diperkirakan jumlah fosfat berkualitas tinggi di seluruh dunia ada di Nauru, sekitar 41 juta ton. Ini jumlah yang sangat besar. Jika dibandingkan kembali dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, jumlah seluruh fosfatnya diperkirakan hanya 2,5 juta ton. Karena itu wajarlah kiranya negara tersebut bisa menjadi negara terkaya pada zamannya. Namun, dikarenakan eksplorasi terlalu berlebihan yang membuat terlena negara Nauru, mereka mengeksplorasi fosfat yang menjadi satu-satunya sandaran hidup negara itu secara berlebihan dan besar-besaran tanpa memikirkan masa depan. Hal ini mengakibatkan dua masalah serius. Yang pertama, eksplorasi besar-besaran itu membuat cadangan fosfat Nauru menipis. Jumlah ekspornya menurun drastis dari 2 juta ton per tahun ke Australia dan Selandia Baru menjadi 33.000 ton saja pada tahun 2001. Pendapatan per kapita turun dari 17.000 dolar ke angka 3.000 dolar. Tahun 2006 menjadi tahun yang sangat berat bagi Nauru karena pertambangan besar Nauru tutup akibat ketiadaan fosfat. Yang masih beroperasi hanyalah pertambangan skala kecil yang tak terlalu bisa diandalkan. Akibatnya pun pahit. Kini Nauru menjadi negara yang sangat bangkrut. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan juga sangat memprihatinkan. Organisasi pencinta lingkungan Greenpeace mencatat akibat pertambangan yang membabi buta, 90% wilayah Nauru kini tak layak huni dan memerlukan rehabilitasi secara besar-besaran. Sekarang di Nauru akan sangat sulit ditemukan kawasan hutan, semuanya hancur. Pohon-pohon kelapa di pinggir pantai roboh semua. Dan jika dilihat dari udara, keadaan alam Nauru benar-benar mengerikan. Dikarenakan pendapatan per kapitanya menurun dan sudah bangkrut, negara Nauru pun mencari alternatif dengan berhutang.
Kemalangan yang terjadi di Nauru tidak ada habisnya. Alam yang hancur, sumber daya alam yang habis membuat negara ini menjadi miskin. Nauru jatuh dalam kubangan kemiskinan. Membayar sewa gedung saja mereka kini tak mampu. Lapangan terbang mereka pun kini ditutup karena tak punya dana melakukan perawatan.